Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali jumpa dengan saya Penatua Nining. Pada hari ini kita akan merefleksikan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 11 ayat 23 sampai ke 29. Bapak Ibu dapat membaca di Alkitab secara lengkap. Adapun tema kita kali ini menjadi teladan. Dengan nas pada ayat yang ke-23 yang berkata, "Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja." Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selaku orang yang percaya, kita semua pasti tahu tentang kisah perjalanan hidup Musa sejak masih bayi hingga ia terpilih sebagai pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Musa adalah sama seperti kita. Ia manusia biasa. Tentu ia juga mempunyai banyak kekurangan. Sahabat, bagi penulis surat Ibrani, Musa bukanlah hanya seorang pemimpin besar untuk bangsa Israel saja, tetapi ia juga menjadi tokoh yang dapat diteladani dari sisi imannya. Semua aktivitas Musa, kalau kita membaca di Alkitab, selalu memperlihatkan tindakan yang selalu dilandasi dengan iman yang kuat, keyakinan yang penuh. Musa digambarkan pula bahwa ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan-kesenangan dari dosa. Waktu bayi, dia diambil dari sungai oleh istri Firaun. Dan tentunya ia juga dianggap menjadi anak raja. Pada saat ia melihat bangsa Israel menderita di Mesir karena perbudakan dan tanpa rasa takut akan murka raja, ia mengajak bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Ia juga mengadakan Paskah dan memercikan darah agar pembinasa atau pembunuh anak sulung jangan sampai menyentuh mereka. Sebab saat itu ada instruksi dari raja untuk membinasakan semua anak-anak sulung. Ia membawa umat Israel menyeberangi Laut Merah tanpa takut sedikit pun. Ia berjalan seperti di jalan yang biasa. Semua tindakan itu tentunya dilandasi dengan iman dan keyakinan yang besar dan kuat kepada Tuhan Allah. Ia sangat yakin dengan imannya bahwa Tuhan pasti menyertai perjalanannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman yang tertulis dalam surat Ibrani ini, penulis hendak menyampaikan dan memperlihatkan kepada kita bahwa kita pun dapat meneladani seperti Musa, agar dalam bertindak kita harus selalu melandasinya dengan keyakinan dan iman yang kuat. Coba perhatikanlah, bukan hanya Musa atau tokoh-tokoh iman lain yang hendak diagungkan, yang perlu kita perhatikan yaitu dan kita pelajari yaitu teladan dari Musa, di mana dalam berbagai tindakan ia selalu mengimani, meyakini bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkatinya. Tentu ini pun harus berlaku bagi kita. Patutlah kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing, tindakan iman apa yang dapat kita wariskan kepada generasi mendatang? Sudahkah segala tindakan kita landasi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan teladan dalam hidup kita untuk generasi-generasi mendatang. Sehingga generasi anak-anak kita memperoleh kekuatan dan menjalani pergumulan iman dalam kondisi atau dalam keadaan mereka. Sahabat, apa yang kita petik dan menjadi refleksi kita dalam firman Tuhan kali ini? Maukah kita mengambil kesempatan atau menjadi teladan untuk mereka? Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati.